saya juga penasaran tadi kita sempat ngobrol, Bapak juga melakukan outreach ya Pak ya. Ini loncat gini dari astronomi Ya, pindah ke outreach. iya, iya, iya. Ya Boleh cerita? semua nggak sengaja sih. Oh gitu ya Pak ya. Yang mana? Yang Vivi baca yang mana? Eh, ada tentang hilal. Yang pasti kan dulu waktu Bapak jadi kepala Bosya juga ada Hmm, kayaknya dimulai pengamatan hilal itu saya lupa tahun berapa Pak. Apakah waktu Bapak kepala Bosya? 2007. Oh 2007 ya. Ya. 2007. Itu belum. Waktu itu Oh Pak belum. Hakim, Pak Taufik ya. Pak Oh iya. Taufik. Nah, pada waktu itu ada Menkominfo pada waktu itu. Ya, dia jadi menteri, terus programnya adalah mengedukasi masyarakat tentang kenapa sih kok Lebaran itu beda-beda gitu. Nah, Pak Menkominfo menemui Rektor ITB, bisa nggak ITB bantu nih gitu. Nah, Pak Rektornya kan ke Boska. Nah, terus di situ ada Pak Munci, Pak Taufik. Ya sudah, nggak masa mau ditolak ya nggak mungkin. Ya, kan jadi oke, baru dari situ kita rame-rame pikirin ini gimana nih. Ya, akhirnya kita desain, diterjemahkan inginnya itu seperti apa, terus kita terjemahkan, oke, kita kalau bisa ngamati pakai teleskop, kemudian di streaming ke masyarakat supaya orang tuh lihat nanti kalau apa namanya kelihatan atau enggak itu seperti apa ya. Tapi ya itu simpelnya seperti itu. Tapi ternyata ketika kita apa, nyebur ke masalah itu, kan kita jadi bergaul dengan pihak-pihak yang eh, saling tidak cocok itu kan. Lama-lama, oh ternyata masalahnya lebih kompleks dari sekedar bisa melihat hilal gitu kan. Itu itu setelah bertahun-tahun baru paham itu, oh begitu. Jadi ya secara nggak sengaja ya ke situ kita dengan Menkominfo itu kan jadi kesorot sama media. Wah, apa namanya pakai teleskop ya pro kontra juga ada yang sinis juga tapi biarin aja. Nah kita cuma menjalankan tugas dengan baik gitu ya. Jadi kalau mau ngamat hilal itu ya begini kita cari caranya sampai. Nah, tapi dari efek dari itu ternyata ditiru. Maksudnya banyak yang tertarik untuk melakukan hal yang sama. Nah itu luar biasa menurut saya ya. Nggak sengaja kan? Nggak Ya. sengaja. Akhirnya eh, hampir di seluruh Indonesia semua yang biasa mengamati hilal itu jadi beli teleskop, belajar pakai teleskop. Ya akhirnya ya kita ikuti aja jadi public outreach seperti itu. Ya, Hmm. akibatnya sampai sekarang itu. Ya, Ya. dan menurut saya jejaring pengamatan hilal ini cukup besar sih Pak. Karena Oh itu besar sekali sekarang. ya dan itu juga yang paling menarik perhatian masyarakat setiap tahunnya. Setidaknya di Langit Selatan Hmm. selalu ada pertanyaan, tahun ini lebarannya bareng nggak nih? Ya, Hilalnya bagus. kelihatan kapan? Seperti itu. Jadi kita juga jadi Ya, belajar hilal itu yang kayak gimana maksudnya. ya, Tapi ya ya seperti yang bagus. Bapak bilang juga memang tidak sesederhana terlihat atau tidak. Enggak, ya ternyata begitu kompleks. Nah kalau dari hilal sendiri ada kajian ilmiah yang dikerjakan nggak Pak? Kajian ilmiah itu mungkin ya tadi ya kelihatan itu apa, itu kan harus didefinisikan. Maksudnya ya kalau buat saintis itu sesuatu yang mudah gitu, tapi untuk non saintis yang terlibat di sana itu harus dijelaskan misalnya terlihat itu apa, kontras ya itu eh, kita harus melakukan sesuatu lalu ditunjukkan pada mereka gitu ya. Nah itu eh, yang ya saya lakukan dengan beberapa mahasiswa ya untuk mencoba cerita itu tadi kontras itu apa sih, terus Mhm. batasnya seperti apa dengan seadanya. Ya kita udah menemukan apa namanya metodenya, terus nanti udah jadi tugas akhir. Jadi kalau tugas akhir itu dibaca orang, harapan kami dulu nanti orang tinggal ngisi datanya gitu dengan teleskop yang Mhm. ada itu sekarang gitu. Yang mereka lakukan tinggal dimasukin ke situ. Cuma kita kasih tahu caranya mengukur kontras itu mengukurnya begini, yang sederhana aja gitu. Oke. Nah harapannya nanti kalau datanya terkumpul kan jadi sesuatu yang disimpulkan oleh para pengamat hilal se-Indonesia gitu. Itu sesuatu Berarti yang bagus menurut saya. idenya lebih kayak apa? Memberikan guiding untuk masyarakat ya Pak ya.
Ya dan diajak, pengamat. diajak, ya gitu. Eh, Bapak juga kan terlibat dengan outreach yang lain ya Pak ya. Boleh cerita nggak Pak, kenapa tertarik dengan outreach ini? Yang lain lagi apa saya lupa. Yang lain lagi yang saya baca ada bahkan ada papernya itu gerhana matahari tahun 2016. Ya itu serba kebetulan. Oh gitu ya Gerhana Pak. matahari, gerhana matahari kok nggak melakukan apa-apa, ya, cari kan. Tuh, orang pada ngapain sih kan sebetulnya gerhana matahari ya kecuali waktu orang membuktikan teori general relativity itu kan ya. Tapi kan Ya, saya cari-cari apa ya yang menarik lainnya gitu. Terus ya wadah itu sih teori yang ya apa ya namanya mungkin bukan mainstream tapi ada efek yang katanya teramati lah itu kan sesuatu yang bisa dilakukan gitu. efek apa Pak? Saya uh, Alais effect gitu. Jadi katanya kalau bandul apa namanya uh, kalau uh, ayunan yang berat gitu itu kan akan berputar karena bumi berputar kan. Nanti si bidang ayunnya ini akan berputar. Nah, menurut si Pak Alais ini dia mengamati bahwa kalau terjadi gerhana matahari total ini si bidang itu akan terganggu sedikit gitu. Oh, oke. Katanya begitu. Lalu ternyata ide itu masih hidup, maksudnya sampai tahun 2000-an itu masih ada yang bikin alatnya buat melakukan itu gitu. Nah, saya pikir wah ini bisa nih teman-teman di Bosca bisa melakukan itu lalu ya saya minta untuk membuat ini itu membuat sensornya bisa juga ya. Nah, kita coba pada waktu dibawa ke mana ke Palu, Poso itu ya. Hasilnya Ya. gimana tuh Pak? Errornya besar Oke. karena buru-buru gitu kan dan kita pakai si bandulnya ini dipasang di bambu gitu dan situasinya serba buru-buru. Saya pikir errornya besar. Ya ada perubahan kita amati. Datanya ada kelihatan tapi apa susah ya dipercaya. Saya sendiri saya nggak percaya. Berarti masih akan mau dilakukan lagi di tahun 2023 atau enggak nih Pak? Oh, kayaknya kalau saya enggak. Tapi kalau ada yang mau nerusin, saya dengan senang hati ngajarin. Saya ceritain. Mungkin itu Mungkin bisa jadi. teman-teman di Kupang kan ada instrumentasi ya. Ya. Jadi saya akan kalau ada yang bersemangat sih saya dengan senang hati. Malah mungkin bisa jadi penelitian buat anak-anak sekolah loh Pak. Atau terlalu Iya, berat? tapi bisa sih. Cuma itu nggak gampang juga. Alatnya itu ternyata nggak Oh, gampang. oke. Nggak gampang. Jadi sih sangat peka terhadap apa namanya si titik tumpu untuk ayunan itu ternyata susah sekali. Itu salah sedikit dia udah ayunannya akan begitu. Oke. Jadi susah itu. Berarti Tapi nggak apa-apa untuk apa namanya latihan sains ya, gitu ya bisa dieksplor itu kalau mau. ya itu menarik sih Pak. Karena dan apalagi 2023 kayaknya kesempatan yang menarik banget untuk Hmm. bisa mengamati gerhana matahari total lagi di Hmm. Indonesia. Hmm. Yang menarik lagi mungkin tadi apa, mahasiswa saya sekarang ini ada yang outreach-nya ini sonifikasi. Apa itu Pak? Jadi dia itu apa namanya tersentuh untuk me, me, supaya orang tunanetra bisa melihat Oh, oke. melihat gambar-gambar yang bagus-bagus itu. Nah, seperti siapa yang astronom eh, Wanda, Lorin. Oh, Wanda ya. ya, yang dia tadinya bisa melihat terus jadi tidak bisa melihat kan dia memanfaatkan sonifikasi itu. Dia terinspirasi dari itu. Melihat video Wanda itu, wah ini untuk astronom bagus, tapi kan ya terus akhirnya berkembang pemikirannya. Oh, gimana kalau gambar-gambar yang Hubble itu orang tunanetra juga bisa ikut menikmati gitu kan. Nah, tapi eh, ternyata ya tidak semudah itu. Kalau orang tunanetra kan braille ya. Ya. Tactile universe ada. Akhirnya Oh, kan ya. setelah punya ide itu terus akhirnya dipikirkan wah ada tactile universe udah ada terus akhirnya nah, kebetulan dia hobi musik. Jadi sekarang sedang berpikir gimana caranya bentuk itu dialihkan ke musik supaya nanti berasosiasi kalau persegi bunyinya begini, kalau segitiga begini. Jadi kalau ada galaksi itu kan kira-kira bulat, elips. Jadi nanti bunyinya begini ya itu.
Wah, itu supaya menarik banget loh Pak. Itu kalau bisa jadi konser kecil. ya dia sedang melakukan itu. Ya setengah mati. Sekarang sedang berjuang dia. Dan nggak Kebayang gampang. sih. Kebayang Segala sebenarnya. sesuatu nggak gampang gitu. Iya, iya. Tapi untuk menjadi pionir itu selalu, ya pasti perjalanannya panjang, tapi itu akan selalu menyenangkan melihat hasilnya Pak, apapun itu. Ya mudah-mudahan ya semangat ya. Semoga sukses Iya, itu Pak. iya, iya mudah-mudahan Kalau nggak salah sukses juga kan Mas. di Indonesia yang udah ada kalau tunanetra kan yang dari Universitas Ahmad Dahlan ya Pak ya. Iya ya Pak Yudiakto itu ya. Saya tapi Ya, belum tahu dia seperti apa detailnya. kalau nggak salah bentuknya mereka buat kayak apa ya, bola dengan, saya lupa tepatnya, kancing atau apa untuk membentuk polarasi waktu itu. Yang saya Oh, tahu oke oke terakhir ya itu. ya ya. Apakah ada perkembangan lagi saya belum tahu. Ya ya. Tapi suara itu menarik loh Pak. Ya sonifikasi ya. Musik lagi dia kebetulan dia eh, apa belajar musik akademik gitu ya. Itu yang S2 atau S1 Pak? S2 ya? S1. S1, S1 Pak. Wah, saya Ya, pikir tadi dalam benak saya itu malah yang S2 pendidikan. enggak S1. Wah, Ya itu kan setara sama yang apa namanya Borobudur apa gitu. iya. Masih ada astronominya ya, ya gitu. Wow. Semoga sukses loh Pak. Outreach. Saya Ya penasaran, nanti mungkin mudah-mudahan. kalau udah mau sidang, kalau boleh saya diundang Pak. Saya pengen lihat. Ya ya ya. Saya juga sangat apa excited. Ada ide itu gitu ya. Terus akhirnya kan saya cari-cari komunitas tunanetra, saya ajak ketemu, saya ajak ngobrol, baru tahu oh masalahnya nggak gampang gitu. Kebutuhan mereka apa ini ngobrolnya jadi seru. Dan mereka semangat juga. Saya ceritain begini, kita ceritain begini. Jadi lebih terarah gitu karena kontak lagi dan kebayang yang dibutuhkan itu seperti ini, kesulitannya kalau kalau dikasih ini nggak bisa, kalau ini seru itu. Tapi Ya. mereka sangat membutuhkan sebetulnya. Kalau misalnya itu jadi gitu, ada satu satu step apa ya? Ya itu ada yang tactile sekarang lewat audio gitu kan. Iya. Saya nggak tahu tuh. Wah, itu Hmm. ya semoga saya nunggu sih Pak hasilnya jadinya. Coba ya nanti. Ini jadi yang ikutan exciting. Eh, eh, Nah, ini pertanyaan mungkin agak beda lagi nih Pak. Kalau nggak salah kan juga hmm, saya baca list paper Bapak itu, ya hmm, dari mahasiswa sebenarnya udah tahu, tapi menarik itu ketika lihat list paper lagi, oh ya Pak Seno itu ikutan menentukan lokasi, eh, analisa lokasi, kok pembentukan ya, kenapa jadi mikir pembentukan bintang, maaf Pak. Pak Seno terlibat dengan penentuan lokasi dari Observatorium Nasional. Nah, yang di hmm. Kupang itu boleh tahu nggak Pak syarat, apa, eh, syarat seperti lokasi seperti apa yang bisa dijadikan sebagai observatorium, dan waktu itu ketika akan menentukan lokasi di Kupang itu apa saja yang dilakukan? Iya, kalau secara textbook ya eh, itu banyak sekali ininya apa aspeknya ya. Misalnya observatoriumnya observatorium apa ya kan? Kalau kalau di landas bumi kita tahu yang bisa ada radio, ada optik. Nah, terus kan itu syaratnya beda tuh. Kalau radio bisa di mana aja. Kalau optik, nah harus ya kalau yang ideal jumlah langit cerahnya harus sebanyak mungkin. Terus tinggi, tempatnya tinggi. Kemudian infrastrukturnya ada, yaitu kalau yang ideal begitu ya, infrastrukturnya ada. Tapi kan apa namanya kondisi itu nggak ada ya. Jadi satu persatu. Pertama yang kita lakukan adalah meninjau yang pertama tadi apa namanya jumlah hari yang tidak berawan itu adanya di mana di Indonesia. Nah itu paper itu yang kita kerjakan, tapi yang dikerjakan dari satelit ya, Oke. dari satelit. Kemudian ketemu bahwa di Indonesia itu yang dari satelit yang paling banyak cerah ya yang di sebelah sana itu
yang ikut iklimnya Australia. Ya itu sebetulnya orang dari zaman dulu juga udah tahu. Tapi setelah zaman satelit itu datanya ada bisa dikuantisasi sekian persen malamnya yang fotometrik seberapa, yang spektroskopik berapa gitu ya. Itu. Kemudian ketemu di situ maka terus yang non scientific itu infrastruktur misalnya. Sebetulnya ada yang lebih di sekitar sana itu ada beberapa pulau kan ya. Ada Pulau Sabu, ada yang sebelah atasnya itu ada Alor, ada itu kira-kira mirip itu. Tapi kemudian ya kalau mau infrastruktur yang gampang pembangunannya, ada universitas juga, ya pasti yang di Pulau Timor gitu kan. Ya, Pulau Timor yang mana yang tinggi? Cari lagi di situ ada 2 bukit, di situ ada ada Mutis, ada Timau itu. Ada Timau kemudian, kemudian mulai ke yang apa namanya politik bukan ya masyarakat, ke masyarakat itu punyanya siapa daerah situ kan. Lalu kita berkenalan dengan Pak Bupati, dengan orang-orang di daerah situ, ternyata mereka sangat mendukung. Akhirnya mengerucut lagi ke bukit itu, Timau itu. Nah kemudian ya di sekitar situ ada bukit itu yang dari satelit tadi situ bagus ya, di sekitar situ itu. Nah kemudian pas sudah di darat kan gitu, kita baru tahu oh itu ada perkampungan di sini, kemudian yang itu ada gunung itu ternyata hutan lindung. Nah hutan lindung yang ya kalau secara hukum kan hutan lindung dari di KLHK ya, Kementerian Kehutanan itu si itunya. Nah kemudian dia diskusi dengan masyarakat, punya kalau kita mau begini di mana ya. Nah di situ akhirnya ya di sana aja lebih aman Pak. Aman itu maksudnya nanti urusannya dengan masyarakat, dengan apa gitu ya. Ya tentu saja dari sisi radio, dari sisi optik ya tidak optimum ya. Tapi dari segala, maksudnya tidak optimum itu kalau dibandingin sama Chili gitu ya, jangan harap. Ini Indonesia ya. Indonesia itu daerah tropis. Daerah tropis kalau dari satelit paling bagus di situ. Nah, di antara yang paling bagus di sini tadi yang optimum yang mana dari segala macam tadi. Ya, itu segala aspek tadi maka mengerucut ke arah situlah gitu ya. Ke arah di Timau itu gitu. Memang kita melakukan tadi ketinggiannya oke, hari cerah dari langit tadi oke. Nah kalau menurut textbook kan harus ya dilakukan pengamatan di situ gitu ya. Tapi nah itu kita dulu melakukan pengukuran dari tempat yang kira-kira jaraknya 10 kilo lah dari situ ya di tempat kecamatan itu. Nah kalau di situ memang lebih bawah ya, ketinggiannya dia lebih bawah itu lumayan lah. Dan kita duga kalau ada perbedaan dengan di tempat itu nggak tahu lah. Ya harus diukur sih memang harusnya. Tapi kemudian nah ada satu faktor lagi apa namanya? Si kesempatan untuk membangun ini ya, kesempatan untuk membangun itu bupatinya mendukung, kemudian pemerintah mendukung, itu kalau di nanti nggak akan selesai juga kayaknya. Jadi nggak akan ada yang ideal sama sekali gitu. Segala sesuatunya ideal nggak ada dan keputusan harus diambil gitu ya. Ya udah. Pada waktu itu semua sepakat ya udah situ. Kita putuskan di situ ya. Dan kalau kita lihat kenapa Bosca memilih Lembang itu juga ya pasti faktor-faktor kayak gitunya ada juga ya.
Kenapa yang dipilih di situ? Kenapa nggak di Pengalengan? Kalau dipilih Pengalengan mungkin sampai sekarang nggak polisi cahaya gitu. Tapi keputusan harus diambil dulu juga gitu. Nah, diambil ya seperti itu. Menarik juga, dan semoga sih ya bisa apa ya dalam 50-100 tahun ke depan polusi cahaya bukan menjadi masalah utama di situ, tapi peradaban kan berkembang juga. Pasti ya, ya kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Tapi menurut saya semua yang terlibat sudah bekerja sebaik mungkin. Kemudian nggak ideal, nggak ideal, tapi akhirnya harus diputuskan. Putuskan itu sekarang sudah berlanjut, sedang bergerak terus ya. Ada COVID jadi ada agak terhambat. Tapi itu ya akan ada, benda itu akan ada dan ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin buat astronomi Indonesia gitu kan. Iya sih Pak. Ya, ya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukan Bapak apa nih? Sekarang ngajar, Selain ngajar, maksudnya selain ngajar untuk outreach. lari, Wah, rajin ya Pak ya lari. lari, ya outreach, Masih aktif nggak Pak dalam kondisi wabah kayak gini? oh iya ya, COPI itu ya, Oh, COPI oke. itu yang jaringan observatorium planetarium itu. Boleh cerita dikit nggak Pak tentang Jopis? Ya, itu pada tahun berapa? 2018 ya ada pertemuan di ITB, kemudian mengumpul, terus akhirnya sepakat oke lah kita bikin WA grup aja nih semua. Kan mulai ada tuh teleskop-teleskop di universitas itu ya. Ada Muhammadiyah, ada Ahmad Dahlan, ada UIN. UIN itu banyak yang punya teleskop dan mereka Oh, oke. menyebut observatorium. Jadi ada teleskopnya, ada kubahnya, ada rumahnya, fix gitu ya. Ya. Nah itu observatorium gitu. Semuanya awalnya idenya adalah hilal ya. Tapi nah mereka sepakat berkumpul kan akhirnya diskusi ya sebulan sekali ketemu di Zoom ya karena ini baru mulai terus lockdown terus kita ya berbagi ini aja dulu teleskopnya problemnya apa ya tentu eh, belum ada ya udah ada bagian yang apa namanya skill mengurus teleskopnya beda-beda ya ada yang udah hebat ada yang masih belajar di situ tukar pikiran seperti itu terus selain untuk hilal bisa dipakai apa aja nah itu yang kita supply ya kan seperti yang kita tahu ada apa namanya citizen science kan banyak sekali Ya. nah itu saya inginnya sih begitu kayak yang bisa dilakukan yang di dunia sana udah maju itu kita tularkan di sini selain dipakai hilal itu misalnya ya variable star, okultasi, ya terus apa lagi eksoplanet bahkan sebetulnya teleskop-teleskop mereka canggih-canggih cukup maksudnya mampu untuk dilakukan ya skillnya ini yang harus Oke. ditularkan mencari itu orang-orang yang bersemangat untuk itu di tempat-tempat itu gitu. Berarti sampai sekarang kira-kira ada berapa tuh Pak observatorium di Indonesia? Waduh datanya ada di sana saya lupa. Belasan ya, Oh, belasan banyak juga ya. yang sudah punya tempat yang punya itu fix teleskopnya. Oh, Belasan. lumayan juga itu Pak. Dan iya itu saya selalu mengatakan itu masa depan itu. Kalau jadi ya ini Indonesia itu unik. Justru si astronomi ini berkembang gara-gara hilal itu. Nyambung ke situ. Hmm. Sejarahnya begitu. Bagus, nggak apa-apa gitu. Memang jalannya begitu kita kita nggak bisa ngeramal gitu. Iya, Hmm. menarik sih Pak untuk ya dimulai memang dari hilal, tapi kan bisa kemana-mana juga Pak. Ya. Apalagi kalau saya Dan lihat kan amatir makin banyak nih Pak. ya, betul. Dan energi mereka luar biasa saya melihat itu. Mereka sangat ingin tahu. Nah, harus supply dengan itu yang dari profesional seperti apa. Dan kan di luar negeri, di negara maju banyak contohnya ya, bahkan Ya, komet ditemukan oleh amatir segala macam kan. Itu bisa kita ceritakan ke mereka gitu. iya sih Pak. Termasuk anak sekolahan bisa menemukan asteroid juga dari data Ya. pengamatannya NASA ya kalau Ya. nggak salah. Oh, kamu dari teleskopnya sendiri ada tuh. Oh ada ya Pak Yang ya? ada. Pakai astrometrika. Ya, itu murid India itu
Ada nemuin di sekolah Wah, itu dengan kalau di seperti itu. Indonesia ada yang kayak gitu menarik loh, Pak. Itu saya pengennya itu. Jadi menularkan itu ya. Saya kan butuh waktu juga itu. Iya, Butuh waktu, butuh kesabaran. iya sih, Pak. Nah, lanjut dulu dapat dengan pertanyaan. Jadi kasih kan nanya, apa yang jadi tantangan Bapak selama berkarir di astronomi? Tantangan, kurang waktu. Oke. Karena jadi dosen itu kan ngajar. Ya Ya. ngajar itu kewajiban itu kan. Dan ngajar, maksudnya ngurus program studi itu bukan cuma ngajar, ada administrasi, ada ini itu. Jadi waktunya kurang. Waktunya kurang, tahu-tahu udah tua gitu. Nah itu kan kalau mungkin kalau ya itu sih. Tapi ya itu terjadi di mana-mana. Enggak juga. Kalau teman-teman yang di negara maju, mereka bisa fokus ke situ aja itu. Apa namanya? Karena eh, mereka sudah establish ya, yang ini itunya sudah ya dikerjain, udah ada yang udah beres gitu, udah rapi gitu. Nah kalau di sini tuh nggak bisa selama ini, waktunya mau nggak mau ya rapat yang ngurusin ini itu yang menyita waktu. Jadi Administrasi eh, ya, Pak ya? administrasi ya, administrasi dan tapi nggak tahu ya apa dosen-dosen di Jerman atau di mungkin apakah sesibuk dosen di Indonesia, saya nggak tahu. Kayaknya nggak deh. Tapi kayaknya sibuk juga sih. Cuma puguh gitu sibuknya. Nggak tahu Nah, juga sih. Kalau kalau yang gitu, saya rasakan itu. oke. Kalau gitu Bapak punya pesan nggak Pak untuk anak-anak muda di Indonesia yang tertarik dengan astronomi? Banyak soalnya setiap tahun itu di Langit Selatan terima pertanyaan. Kalau kami mau masuk astronomi nanti kerjanya di mana? Susah nggak? Kayak gitu-gitu. Oh ya, eh, kalau mahasiswa yang ada di ITB itu beda ya. Yang anak sekarang sama zamannya Vivi dulu lah gitu. Sekarang ini lebih lebih sedikit yang bertanya tentang nanti kerja apa itu. Oke. Dan kayaknya nggak tahu anak-anak milenial pokoknya enjoy aja. Ya pesan saya sih gitu ya. Eh, anak-anak muda itu pokoknya ingin tahu itu, kalau mau kalau pengen masuk aja gitu. Nanti fokus aja di situ apa yang disenengin itu. Masa depan mah nggak ada yang tahu gitu. Apakah ya di dunia kan faktanya begitu. Orang yang suka astronomi belum tentu bisa bekerja di astronomi. Iya sih. Itu fakta di seluruh dunia gitu. Dan anak-anak itu juga tahu, tapi nggak apa-apa tuh gitu. Ya, pokoknya yang sekarang senang itu lakukan dengan apa namanya, serius ya, fokus serius kayak gitu, enjoy. Nanti perkara ke depan ya nantilah gitu. Oke. Dan ya seleksi alam dengan sendirinya ya. Nanti yang semangatnya tinggi, yang akademiknya bagus, mereka yang akan terus gitu. Tapi kan yang tidak seperti itu juga nggak apa-apa gitu. Bukan bukan kelas 2 atau apa enggak, tapi memang apa namanya, ya jalannya begitu gitu kan, banyak hal yang bisa dikerjakan dan bisa enjoy juga, bisa sukses juga, bisa berarti juga dalam hidupmu, nggak masalah. Oke. Kalau gitu terima kasih Pak untuk Hmm. waktunya. Oke, ya sama-sama, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa.